bertemu lagi dengan saya, Meksi Rahman STM Home. Pada video pembelajaran kali ini kita membahas mengenai kalimat. Nah, ada beberapa pengertian kalimat menurut para ahli. Yang pertama menurut Wijono 2011, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai kesatuan pikiran. Dalam bahasa lisan, kalimat diawali oleh kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan. Dalam bahasa tulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri tanda titik, seru, dan tanda tanya. Lalu menurut Goris Kraus 1994, kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan-gagasan seseorang secara terbuka dan dikomunikasikan kepada orang lain. Lalu menurut Cher 2011 menyatakan bahwa kalimat dibangun oleh sebuah klausa jika dia kalimat tunggal atau sejumlah klausa jika kalimat majemuk yang diberi intonasi final. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 atau edisi 5, kalimat adalah bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Dari beberapa pengertian kalimat tadi dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang mempunyai kesatuan pikiran untuk dikomunikasikan, baik dalam bahasa tulis maupun dalam bahasa lisan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada unsur kalimat. Unsur kalimat ada terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama kita masuk kepada unsur subjek. Nah, subjek disingkat juga dengan huruf S. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat mengaburkan makna kalimat. Subjek dalam kalimat berfungsi yang pertama membentuk kalimat dasar, membentuk kalimat luas, membentuk kalimat tunggal, dan membentuk kalimat majemuk. Yang kedua, fungsi subjek adalah memperjelas makna. Yang ketiga, menjadi pokok pikiran. Yang keempat, menegaskan atau memfokuskan makna. Yang kelima, memperjelas pikiran ungkapan. Yang keenam, membentuk kesatuan pikiran. Nah, 6 itu adalah fungsi dari subjek. Lalu kita masuk kepada ciri-ciri subjek. Ciri-ciri subjek yang pertama, jawaban apa atau siapa. Yang kedua, didahului kata bahwa. Yang ketiga, berupa kata atau frasa benda. Yang keempat, disertai kata ini dan kata itu. Yang kelima, disertai pewatas yang. Yang keenam, kata sifat didahului kata si atau sang. Misalnya pada contoh si cantik, sang perkasa. Nah, lalu yang ketujuh, tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menurut, berdasarkan, dan lainnya. Lalu yang kedelapan, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Subjek dapat berupa kata maupun berupa frasa. Nah, misalkan saya sudah mulai mengantuk. Nah, pada kata saya itu merupakan subjek saya. Lalu bentuk frasanya misalkan seekor kelinci tiba-tiba keluar dari tanaman dekat rel kereta api. Nah,
Seekor kelinci merupakan subjek namun berbentuk frasa. Lalu selanjutnya kita masuk ke predikat. Predikat disingkat juga dengan P ya. Nah, seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi. Yang pertama, membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat luas. Lalu yang kedua, menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan membentuk kejelasan makna dari kalimat. Yang ketiga, menegaskan makna. Yang keempat, membentuk kesatuan pikiran. Yang kelima, sebagai sebutan. Nah, ciri-ciri dari predikat. Yang pertama, jawaban mengapa atau bagaimana. Yang kedua, dapat diingkarkan dengan kata tidak atau kata bukan. Yang ketiga, dapat didahului keterangan aspek akan, sudah, sedang, selalu, maupun hampir. Yang keempat, dapat didahului keterangan modalitas, seperti pada kata sebaiknya, seharusnya, mestinya, selayaknya, seyogyanya, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, tidak didahului kata yang. Berarti predikat tidak boleh didahului kata yang. Nah, jika didahului kata yang, predikat berubah fungsi menjadi perluasan subjek. Ingat, jika predikat didahului kata yang, dia berubah fungsi menjadi perluasan subjek. Lalu yang keenam, didahului kata adalah, ialah, yaitu, maupun yakni. Lalu yang ketujuh, predikat dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, ataupun kata bilangan. Nah, predikat dapat berupa kata maupun berupa frasa. Contohnya, lihat, silakan dibaca. Pengusaha sukses itu menemukan peluang bisnis barunya. Nah, menemukan itu merupakan predikat yang berkedudukan sebagai kata. Lalu contoh berupa frasa, misalnya pengusaha itu sudah mendapatkan peluang pengembangan bisnisnya. Nah, sudah mendapatkan itu merupakan unsur predikat yang berupa frasa. Yang ketiga, kita masuk pada unsur objek atau disingkat juga dengan O. Nah, telah disebutkan tadi bahwa subjek dan predikat cenderung muncul secara eksplisit dalam sebuah kalimat. Namun, untuk unsur objek tidak. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas dari objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif wajib mempunyai objek. Biasanya pada kata kerja yang berkonflik, misalnya mengambilkan, mengumpulkan, lalu mengambil, melempari, maupun mendekati, dan lain sebagainya. Dalam kalimat, objek berfungsi sebagai yang pertama, membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Yang kedua, memperjelas makna kalimat. Yang ketiga, mempunyai kesatuan atau kelengkapan pikiran. Ketiga hal tadi merupakan fungsi objek dalam suatu kalimat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri dari objek dalam suatu kalimat. Yang pertama, berupa kata benda. Yang kedua, tidak didahului kata depan. Yang ketiga, mengikuti secara langsung di belakang predikat transitif. Yang keempat, jawaban apa atau siapa yang terletak di belakang predikat transitif.
Yang kelima, dapat menduduki fungsi objek apabila kalimat itu dipasifkan. Nah, kita lihat contoh objek berikut ini. Mahasiswa itu menerangkan kerangka berpikirnya. Itu kalimat yang benar. Lalu kalimat yang salahnya, mahasiswa itu menerangkan tentang kerangka berpikirnya. Pada kata tentang itu adalah objek yang salah. Selanjutnya kita masuk kepada unsur pelengkap, atau yang keempat adalah unsur pelengkap, atau disingkat juga dengan PEL. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Nah, ciri-ciri dari pelengkap yang pertama, bukan unsur utama, tetapi tanpa pelengkap kalimat itu tidak jelas dan tidak lengkap informasinya. Yang kedua, terletak di belakang predikat yang bukan kata kerja transitif. Nah, misalnya, Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan pelengkap. Misalnya lagi, ia menjadi rektor. Rektor merupakan pelengkap. Karena pada predikat dia bukanlah kata kerja transitif. Lalu berdasarkan atau mengkhususkan objek. Contohnya, ibu membawakan saya oleh-oleh. Ibu merupakan subjek, membawakan merupakan predikat yang mempunyai kata kerja transitif. Lalu saya merupakan objek dan oleh-oleh merupakan pelengkap. Yang terakhir kita masuk pada unsur keterangan. Keterangan disingkat juga dengan CAT. Nah, keterangan kalimat berfungsi menjelas atau melengkapi informasi pesan-pesan pada sebuah kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat dirasakan kehadirannya terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari keterangan yang pertama, bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan, pesan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Misalnya, surat undangan tanpa keterangan tidaklah komunikatif. Yang kedua, tempat dari unsur keterangan ini tidak terikat. Dia boleh di awal, di tengah, maupun di akhir. Misalnya pada contoh ini, kemarin ayah berangkat ke Korea. Pada kata kemarin itu di awal adalah unsur keterangan. Lalu contoh unsur keterangan di tengah, ayah kemarin berangkat ke Korea. Lalu untuk contoh keterangan atau unsur keterangan yang berada di akhir, ayah berangkat ke Korea kemarin. Nah, itu. Keterangan tidak terikat pada posisi. Dia boleh di posisi awal, tengah, maupun akhir. Nah, itulah unsur-unsur dari sebuah kalimat. Tadi ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada pola kalimat. Nah, kalimat yang jumlah dan ragamnya begitu banyak, pada hakikatnya disusun berdasarkan pola-pola tertentu yang amat sedikit jumlahnya. Penguasaan pola kalimat akan memudahkan pemakaian bahasa dalam membuat kalimat yang benar secara gramatikal. Baik, yang pertama kita masuk kepada pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar ya. Nah, pola kalimat dasar sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Pola kalimat dasar mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berupa kalimat tunggal. Hanya ada satu unsur subjek, satu unsur predikat, satu unsur objek, atau satu unsur pelengkap, dan satu unsur keterangan.
Yang kedua, sekurang-kurangnya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Berarti sekurang-kurangnya pola kalimat dasar itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Berarti boleh tanpa pelengkap maupun tanpa objek ataupun tanpa keterangan, berarti boleh ya. Lalu yang ketiga, selalu diawali dengan subjek. Yang keempat, berbentuk kalimat aktif. Lalu yang kelima, unsur tersebut ada yang berupa kata dan ada yang berupa frasa. Dan yang terakhir atau yang keenam, dapat dikembangkan menjadi kalimat luas dengan memperluas subjek atau memperluas predikat atau memperluas objek dan keterangan. Contoh kalimat dasar bisa saudara baca. Kata kami merupakan unsur subjek, sedangkan berdiskusi merupakan unsur predikat. Lalu contoh yang kedua, mereka sedang mendiskusikan tugas kelompok. Mereka merupakan unsur subjek, sedang mendiskusikan berupa frasa ya, dan menduduki fungsi unsur predikat, lalu tugas kelompok merupakan unsur subjek. Contoh yang ketiga, ketua partai itu menjadi presiden. Nah, ketua partai itu merupakan unsur subjek, lalu menjadi unsur predikat, lalu presiden merupakan unsur pelengkap. Yang keempat ada contoh, ibu membelikan saya sepatu. Ibu merupakan unsur subjek, membelikan merupakan unsur predikat, dan saya merupakan unsur objek, lalu sepatu merupakan unsur pelengkap. Yang kelima, beberapa karyawan sedang membahas kasus bisnis di ruangan rapat. Nah, beberapa karyawan merupakan unsur subjek, sedang membahas merupakan unsur predikat, lalu kasus bisnis merupakan unsur objek, dan di ruang rapat merupakan unsur keterangan. Nah, itu pola dasar kalimat. Boleh ditambahkan pelengkapnya lagi dan silakan dicari contohnya masing-masing. Lalu silakan dilihat contoh berikut ini. Dia merupakan kalimat luas yang pada dasarnya hanya mempunyai satu subjek, satu predikat, satu pelengkap, satu objek ataupun satu keterangan. Nah, namun dia merupakan kalimat luas. Silakan dilihat. Selanjutnya kita masuk kepada pola kalimat majemuk. Nah, pola kalimat majemuk ini yang pertama ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara bersifat koordinatif, tidak saling menerangkan. Kalimat majemuk setara ini ada 4 macam. Yang pertama, setara gabungan menggunakan kata dan kata serta. Lalu yang kedua, setara pilihan menggunakan kata atau. Yang ketiga, setara urutan menggunakan kata lalu, lantas, dan kemudian. Lalu yang keempat ada setara perlawanan, yaitu menggunakan kata tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, silakan saudara lihat contoh kalimat setara. Pada contoh kalimat yang pertama, kata dan merupakan setara gabungan. Sedangkan contoh kalimat yang kedua, kata atau merupakan setara pilihan. Contoh yang ketiga, kata lalu merupakan setara urutan. Sedangkan yang keempat, contoh yang keempat ya, ada setara perlawanan pada kata sedangkan. Yang kedua, kita masuk pada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat bersifat subordinatif dan disusun berdasarkan jenis anak kalimatnya. Kalimat majemuk bertingkat ada 8 macam.
Nah, ini 8 macam ini dibedakan berdasarkan jenis anak kalimatnya. Yang pertama, anak kalimat keterangan waktu menggunakan kata ketika, waktu, saat, setelah, dan sebelumnya. Lalu yang kedua, anak kalimat keterangan sebab menggunakan kata sebab, lantaran, karena. Lalu yang ketiga, anak kalimat keterangan hasil atau akibat menggunakan kata hingga, sehingga, akhirnya. Lalu yang keempat, anak kalimat keterangan syarat menggunakan kata jika, apabila, kalau, andai kata. Lalu selanjutnya atau yang kelima ada anak kalimat keterangan tujuan menggunakan kata agar, supaya, demi, untuk, guna. Lalu yang keenam ada anak kalimat keterangan cara menggunakan kata dengan, dalam. Selanjutnya ada anak kalimat keterangan posesif menggunakan kata meskipun, walaupun, biarpun. Dan yang terakhir ada anak kalimat keterangan pengganti nomina menggunakan kata bahwa. Nah, silakan diperhatikan contoh kalimat majemuk berikut ini. Nah, pada kata setelah merupakan contoh kalimat majemuk ya, keterangan waktu. Lalu pada kata karena merupakan keterangan sebab. Lalu pada kata sehingga merupakan keterangan hasil. Dan pada kata jika merupakan keterangan syarat, anak kalimatnya merupakan keterangan syarat. Lalu yang kelima merupakan contoh keterangan tujuan pada kata demi. Lalu pada contoh yang keenam pada kata dengan merupakan keterangan anak kalimat cara. Lalu yang ketujuh, saya akan berupaya belajar dengan get pada kata walaupun merupakan anak kalimat keterangan posesif. Lalu yang ke-8 atau contoh pada yang ke-8, presiden menegaskan bahwa pada kata bahwa merupakan anak kalimat keterangan pengganti nomina. Nah, itulah contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Pola kalimat yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran atau kalimat majemuk gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, contoh kalimat majemuk gabungan setara dan bertingkat bisa dilihat pada contoh yang pertama, ayah berangkat ke Korea agar ekonomi keluarga meningkat dan kakak bisa kuliah. Nah, pada kata agar merupakan kalimat majemuk bertingkat, sedangkan pada kata dan merupakan kalimat majemuk setara. Pada contoh yang kedua, ibu merawat nenek dan saya membersihkan rumah demi kenyamanan nenek agar bisa beristirahat dengan nyaman. Nah, pada kata dan pada kalimat yang pertama merupakan kalimat majemuk setara, sedangkan pada kata demi dan pada kata agar merupakan kalimat majemuk bertingkat. Nah, itulah pola kalimat majemuk campuran. Campuran berarti gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe pada channel ini. Lalu jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.